Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam buat wanita Sarah dimanapun berada. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan memuja Tuhan. Kita naikkan pujian, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Saat ini Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat Tuhan. Haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Inilah kerinduan kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Seperti janji firman-Mu bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kami, Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau Allah yang mengurapi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk kami dibangun kebenaran firman-Mu, menikmati firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang mengurapi kami. Biarlah Engkau Allah yang memberikan kami pengertian, sehingga firman-Mu boleh kami pahami, boleh kami lakukan Tuhan, sehingga hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami, sebab kami siap menerima kebenaran firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-13. Saudara, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita, firman Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Diberikan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saudaraku, di ayat ke-13 dikatakan, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Apa kira-kira yang terjadi pada saat itu, pada hari itu? Yang terjadi pada hari itu adalah sesuatu hal yang menggemparkan dunia, yaitu Yesus yang disebut Kristus bangkit
dari kematian. Yesus yang disebut Kristus itu bangkit dari kematian. Kalau dikatakan bahasa sekarang saudara, menjadi sesuatu hal yang viral. Yesus bangkit dari kematian. Saudaraku, ini yang dipercakapkan oleh kedua murid itu. Dan di ayatnya yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekat mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Tiba-tiba Yesus datang menghampiri mereka, mendekati mereka. Tetapi dikatakan saudara, mereka tidak mengenal Yesus. Kurang lebih 3,5 tahun mereka, saudaraku, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka duduk mendengarkan firman Tuhan ketika Yesus mengajar. Mereka makan bersama-sama dengan Yesus. Mereka melihat sendiri apa yang telah Tuhan perbuat. Mereka melihat mujizat terjadi. Tapi dikatakan saudara, mereka tidak mengenal Yesus. Apa gerangan yang membuat mereka bisa tidak mengenal Yesus? Saya mau katakan saudaraku, jika kita bersahabat atau hidup bersama-sama dengan seseorang, jangankan sampai 3 tahun, 1 tahun mungkin saya percaya dan yakin kita sudah mengenal dia. Walaupun kita tidak melihat wajahnya, tapi ketika dia ngomong atau ketika dia batuk, kita tahu, oh itu si ini, kita tahu saudara. Tetapi mereka bersama-sama dengan Yesus, selalu bersama dengan Yesus, mereka bisa tidak mengenal Yesus. Dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kira-kira apa yang menghalangi mata mereka? Saya mau katakan saudara, bahwa yang menghalangi mata mereka adalah ketidakpercayaan, kekhawatiran. Ya saudara, kurang percaya. Ya saudaraku, kurang percaya yang menyebabkan kekhawatiran. Kurang percaya akan apa yang pernah Tuhan katakan. Saudara, sehingga saudaraku, mereka tidak bisa melihat siapa Yesus. Saudara dan saya, jika kurang percaya akan kebenaran firman Tuhan, kita tidak bisa mengenal siapa Yesus. Kita tidak bisa mengerti siapa Yesus. Saudara, kalau kita lebih maju lagi, saudaraku, di ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan, ia tidak ada di sini. Malaikat Tuhan mengatakan demikian. Ia telah bangkit, ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saudara, ketika kejadian ini terjadi, harusnya mereka berkata, oh puji Tuhan, syukur, haleluya, Yesus telah bangkit, karena dia sudah mengatakan waktu di Galilea. Tetapi saudara, mereka takut, mereka tidak percaya, saudaraku, sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, di ayat 18 dikatakan, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Saudaraku, di ayat 17 dikatakan sebelumnya, Yesus berkata kepada mereka, saudara, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Hati mereka dongkol saudara. Muka muram menunjukkan kondisi hati mereka. Saudaraku, apa penyebabnya? Karena mereka kurang percaya, karena mereka khawatir. Kalau kita kita lihat selanjutnya saudara, di ayat 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Kami dahulu mengharapkan, mereka dulu berharap, lantas sekarang bagaimana? Mereka putus pengharapan. Mereka putus asa. Orang yang putus pengharapan, orang yang putus asa, maka dia akan menuju maut. Saudara, kita harus percaya penuh akan apa kata firman Tuhan. Saudaraku, lebih lagi kita lihat akan kebenaran firman Tuhan di ayat ke-25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias
Saudara, saya ulangi, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Karena mereka kurang percaya, mereka bingung, mereka khawatir, mereka tidak ingat apa yang Tuhan katakan. Saudara, dikatakan, hai kamu orang bodoh, aduh betapa lambannya, kan sudah dikasih tahu sama kamu bahwa Yesus yang disebut Kristus itu akan bangkit. Kemudian Yesus mengulang kembali. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Di ayat 30 dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Mereka duduk bersama dengan Yesus. Artinya saudaraku, mau merendahkan diri di kaki Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, ingin mengenal Tuhan yang sesungguhnya lebih lagi. Mengerti saudara, saya mau katakan, Tuhan itu bisa dipahami, tapi tidak bisa diselami saudara. Itu sebabnya mari rendahkan dirimu. Saudara dan saya harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, rindukan hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 33, saudara ayat 3 katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak kau ketahui. Berserulah kepada Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan, menunjukkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan akhirnya saudara, di ayat yang ke-35 dikatakan, saudaraku, di ayat 33 saya akan baca, lalu bangunlah mereka terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka sudah dapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara, mereka boleh menyaksikan bagaimana mereka bertemu bahwa benar Yesus sudah bangkit. Tidak kata orang lagi, tetapi kata mereka. Mereka bertemu langsung dengan Yesus. Saudara, pastikan dirimu bertemu langsung dengan Tuhan. Saudara dan saya, ketika kita boleh bertemu langsung mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, kita bisa menjadi saksi. Tidak kata orang, tetapi kata saya. Kenapa? Karena saya sudah mengalaminya. Saya bertemu dengan Tuhan. Saudara, apapun kondisi saudara saat ini, saudaraku, jangan takut, jangan bimbang. Ya saudara, jangan ragu akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, mari tetap yakin, tetap percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab janji firman Tuhan katakan, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Apapun kondisi saudara saat ini, mungkin engkau dalam sakit penyakit, mungkin engkau dalam keterpurukan ekonomi, mungkin segudang masalahmu menghadang di depan. Tapi percayalah, jika kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, bertanya kepada Tuhan, saudaraku, percaya dan yakin Tuhan mau menunjukkan apa yang harus kita perbuat. Berserulah kepadaku, maka aku memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak kau ketahui. Percaya tekun pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kita rindu lebih mengenal Tuhan. Aku mengenalmu Tuhan. Haleluya. Aku mengenalmu secara pribadi. Haleluya Tuhan. Haleluya. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu Tuhan, aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu
Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi. Semuanya sia-sia saja. Katakan, aku rindu mengenalmu. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah setiap telinga kami yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Bapa, boleh rindu lebih mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Mengenal Engkau secara pribadi, masuk dalam hadirat-Mu, mengerti setiap rencana-Mu, sehingga kuat di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri Bapa, kami tidak mampu. Kami butuh Roh Kudus menolong kami. Kami butuh Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan. Kami butuh Roh Kudus yang mengingatkan kami Tuhan, agar kami sanggup menjalani hari-hari kami ke depan Bapa. Sehingga kami Bapa yang baik, percaya penuh dan tidak pernah ragu akan kuasa kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu hidup kami menjadi hidup yang berarti karena firman-Mu, menjadi hidup yang boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan, sekarang dan sampai akhir hayat hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Materaikan firman-Mu di hati kami. Berkati seluruh umat-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.